Tahukah kamu, sepanjang sejarah, manusia dikenal sebagai makhluk cerdas, tapi juga kejam. Demi ilmu pengetahuan, perang, dan kekuasaan, ribuan orang pernah dijadikan kelinci percobaan. Inilah sejarah gelap yang jarang dibicarakan. Eksperimen manusia yang mengerikan. Pada era Perang Dunia II Nazi, bukan hanya memerangi dunia, tapi juga melakukan eksperimen medis kejam di kamp konsentrasi. Para tahanan dipaksa menjadi objek uji coba. Ada yang dibekukan hidup-hidup dalam suhu minus untuk meneliti hipotermia. Ada yang diberi penyakit mematikan hanya untuk melihat reaksinya. Bahkan, anak kembar dijadikan bahan eksperimen Dr. Joseph Mengele yang dijuluki malaikat kematian. Dari ribuan percobaan, hampir semua berakhir dengan kematian. Di Asia, kengerian juga terjadi lewat unit 731 militer Jepang. Berlokasi di Manchuria, ribuan tahanan termasuk warga sipil dipaksa menjadi objek. Mereka dibedah hidup-hidup tanpa anestesi, diuji dengan senjata biologis, hingga dipaparkan penyakit mematikan seperti pes dan antraks. Semua dilakukan demi menciptakan senjata biologis. Tragisnya, setelah perang usai, banyak ilmuwan unit 731 dibebaskan, bahkan dilindungi, karena hasil eksperimen mereka dianggap berharga. Jangan salah, sejarah gelap bukan hanya milik Jerman dan Jepang. Amerika Serikat juga tercatat melakukan eksperimen kejam. Kasus paling terkenal adalah Tuskegee Syphilis Study. Selama 40 tahun, ratusan pria kulit hitam miskin dibiarkan sakit sifilis tanpa pengobatan, hanya untuk melihat perkembangan penyakitnya. Bahkan, pemerintah juga pernah melakukan percobaan radiasi pada warganya sendiri tanpa mereka ketahui. Semua demi ilmu pengetahuan. Eksperimen manusia ini meninggalkan luka dalam sejarah. Ribuan orang menjadi korban, dan hanya sedikit yang mendapatkan keadilan. Sejarah gelap ini mengingatkan kita bahwa ketika ilmu pengetahuan kehilangan sisi kemanusiaan, yang tersisa hanyalah horor. Apakah ini harga dari kemajuan atau bukti bahwa manusia bisa lebih kejam daripada yang kita bayangkan? Peradaban kuno sering kita kagumi karena kemegahan dan kemajuannya. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sisi gelap, ritual berdarah, pengorbanan manusia, dan tradisi yang sulit diterima akal sehat. Inilah sejarah gelap peradaban dengan ritual paling mengerikan. Di Meksiko kuno, suku Aztec dikenal sebagai bangsa yang maju dalam arsitektur dan astronomi. Namun, mereka juga terkenal dengan ritual pengorbanan manusia. Ribuan tawanan perang dibawa ke puncak piramida, dadanya dibelah, jantungnya diangkat ke langit sebagai persembahan untuk dewa. Bahkan, ada catatan yang menyebutkan, dalam satu upacara, lebih dari 20.000 orang dikorbankan. Bagi Aztec, darah manusia adalah energi kehidupan bagi para dewa. Romawi kuno dikenal sebagai pusat peradaban besar, namun hiburan rakyatnya bisa sangat sadis. Di Colosseum, ribuan gladiator dipaksa bertarung sampai mati demi menghibur penonton. Tak hanya itu, hewan buas dilepaskan untuk memangsa tahanan atau budak. Bagi Romawi, darah dan kematian adalah tontonan. Diperkirakan ratusan ribu nyawa hilang dalam arena ini sepanjang sejarah. Mesir kuno dipenuhi misteri. Salah satu yang paling gelap adalah praktik pembalseman dan penguburan. Para pekerja harus mengawetkan mayat dengan proses yang menyiksa jasad. Bahkan terkadang menggunakan budak sebagai korban untuk dikubur bersama Firaun. Selain itu, ada cerita kutukan Firaun di mana siapapun yang membuka makam raja dianggap akan terkena malapetaka. Banyak peneliti yang menganggap ini hanya mitos. Tapi kisah kematian misterius setelah penemuan makam Tutankhamun memperkuat legenda tersebut. Di balik kebesaran peradaban, ada sisi gelap yang jarang diceritakan. Ritual berdarah Aztec, pertarungan maut di Colosseum, hingga misteri Mesir kuno semua menunjukkan betapa manusia mampu menciptakan budaya megah sekaligus mengerikan. Pertanyaannya, apakah kita kini benar-benar lebih beradab atau hanya mengganti bentuk kekejaman dengan wajah yang berbeda? Sejak awal peradaban, manusia selalu haus akan pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan boleh dibaca. Ada buku-buku yang dianggap terlalu berbahaya, terlalu gelap, hingga akhirnya dilarang, bahkan dimusnahkan. Inilah sejarah gelap tentang buku-buku terlarang dan misteri yang dikandungnya. Pada abad pertengahan, sebuah buku berjudul Malleus Maleficarum, atau Palu para penyihir, menjadi panduan utama memburu dan menghukum orang yang dituduh penyihir. Buku ini berisi cara mengenali, mengadili, hingga mengeksekusi penyihir. Akibatnya, puluhan ribu orang kebanyakan perempuan dibakar hidup-hidup di Eropa. Buku ini bukan sekadar teks, tapi senjata ideologi yang menebarkan teror berabad-abad lamanya. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat, namun banyak karya yang dianggap menentang gereja lalu dilarang.
Buku Galileo tentang heliosentrisme bahwa bumi mengitari matahari sempat masuk daftar larangan. Begitu pula tulisan filsafat yang dianggap mengguncang keyakinan. Gereja Katolik bahkan membuat Index Librorum Prohibitorum, daftar resmi buku-buku terlarang yang bertahan selama lebih dari 400 tahun. Ironisnya, justru banyak pengetahuan maju terkubur karena sensor ini. Selain yang dilarang, ada juga buku misterius yang hingga kini tak pernah bisa diuraikan, manuskrip Voynich. Ditemukan pada awal abad ke-20, buku ini dipenuhi tulisan dengan bahasa tak dikenal, ilustrasi tanaman aneh, hingga diagram kosmik misterius selama lebih dari 100 tahun. Para kriptografer, ilmuwan, bahkan pakar intelijen gagal memecahkan kode ini. Apakah ini buku ilmu pengetahuan kuno, panduan alkimia, atau sekadar hoax berusia ratusan tahun? Hingga kini, jawabannya masih jadi teka-teki. Buku-buku terlarang dan manuskrip misterius ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan bisa menjadi pedang bermata dua, bisa membebaskan, tapi juga menakutkan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya disembunyikan dari kita dan berapa banyak ilmu gelap yang masih terkubur? Menunggu ditemukan kembali. Gelapnya sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tapi cermin yang mengingatkan kita agar tak mengulanginya di masa depan.